Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jemaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita membuka interaktif tanya jawab seputar hukum Islam, atau juga boleh masalah apa saja yang InsyaAllah mudah-mudahan Allah berikan keberkahan sama kita. Sebelumnya mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wa ala azwajihi wa alihi wa ahlil baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in, wal awliya was salihin wal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin, wa li abaina wa li ummahatina wa li jaddina wa li jaddatina ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala kemurkaan karena kebodohan dan ketidaktahuan kami. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami, dari segala gangguan tipu daya muslihat baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Ya Allah, ya Tuhan, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami, menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Berikanlah keberkahan kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka ya Allah yang ikhlas mengikuti, membantu perjuangan dakwah kami ini ya Allah. Tinggikan derajat mereka dunia dan akhirat bi barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadhal. Waalaikumsalam. Mengenai mazhab Ahlussunnah wal Jamaah yang 4 itu, bagaimana dengan aliran atau sekte yang lain seperti Jabariyah, Qadariyah? Apakah sama dengan tasawuf yang bisa lintas mazhab juga? Terima kasih. Itu aja ya. Ada yang lain? Silakan. Menyambung pertanyaan Pak Asep, apa syarat-syarat kita untuk bisa ma'rifatullah? Itu aja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hukumnya apa kalau kita mendengar azan dari handphone atau dari TV, termasuk doa yang ada di sini? Itu aja. Itu aja. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Pertanyaan pertama tentang masalah awwaluddin ma'rifatullah. Jadi bukan hanya ma'rifat kepada Allah saja. Dia ada dua. Kata Imam Junaid, la yablughul 'abd bisofa'it tauhid. Seorang hamba itu belum dia bisa mencapai kebersihan tauhid. Termasuk wa tasfiyatul ma'rifah,
atau tazkiyatul ma'rifah. Dia belum bisa menemukan hakikat ma'rifah. Dia belum bisa menemukan hakikat ma'rifah dan shafa'ut tauhid, kebersihan tauhid, hatta ya'burul ahwal wal maqamat. Ini sering kita ulang, tapi memang dalam ajaran tasawuf kaidah ini harus terus diulang, karena memang kaidah ini yang kita hadapin, dan memang kita sangat berat untuk memperoleh proses itu. Jadi tidak hanya sekedar ma'rifat kepada Allah, tapi juga harus bersihkan tauhid. Jadi ma'rifat itu kan artinya mengenal, mengetahui. Apa ahwal dan maqamat itu? Ahwal itu itulah dia amal saleh. Kemudian tazkiyatun nafs, amal soleh, kemudian membersihkan roh jiwa. Kemudian yang ketiga apa? Tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Itu ahwal. Jadi yang dua ini tidak akan bisa tercapai kalau hanya ma'rifatullah, kalau dia tidak bersih tauhidnya, rusak. Berapa banyak orang soleh mesti mau ke dukun? Berapa banyak orang yang dia mengamalkan rukun iman, rukun Islam, dia kenal rukun iman, beriman kepada Allah, kepada para malaikatnya, kepada Rasul, kepada kitab-kitabnya, beriman kepada qada dan qadar, tapi ketika ditimpa musibah, ditimpa cobaan, mau bisnis bangkrut mulu, mau usaha susah mulu, mau sembuh sakit mulu, goncang hati. Ya, mau berangkat aja kita ke mushola, hujan katanya, hujan mulu katanya. Bayangkan, mau menghadap Allah saja dia sudah sebut, mencela, nggak boleh. La tasubut dahar, kata Rasulullah. Nggak boleh kita mencela cuaca, mencela apa saja yang sudah takdirkan Allah. Karena ada orang bisnis, dia jual lontong sayur, tiba-tiba hujan, hujan mulu katanya. Hujan mau turun deras kali, gelap kali, awan mendung, petir sudah mulai kelihatan kilatnya. Itu keluarlah itu ucapan ibu-ibu kuat-kuat itu. Segalanya keluar. Subhanallah, nggak sadar itu hujan milik Allah. Untung malaikat belum marah. Kalau marah sempat disambar pakai petir, mulutnya habis dah jadi tepung. Iya. Jadi hati-hati kita mengeluh dengan takdir Allah, dengan qada Allah. Jadi apakah sama ma'rifatullah di dalam ilmu tauhid, di dalam pelajaran apa saja dengan tasawuf? Justru tasawuf itu adalah gerbongnya dari seluruh ilmu-ilmu tauhid yang diajarkan. Tasawuf itu lebih luas, dia lebih menyentuh. Dari tasawuf itu kita akan bisa mengetahui martabat seseorang, bagaimana dia menghadapi dirinya, menghadapi kehidupannya. Coba lihat sekarang, itu tren sekarang di YouTube streaming. Orang-orang yang murtad, mengaku dari pesantren, ngaku kiai. Ada yang ngaku saya ke pesantren 8 bulan jadi pendeta katanya. Bayangkan 8 bulan Pak di pesantren udah dapat gelar khalifah, kemudian dia murtad jadi pendeta. Dijelek-jelekkannya Islam. Bapak tahu 8 bulan belajar agama Islam. Kelas 1 SD itu belum selesai. Boro-boro dapat gelar khalifah. Iya, tadi saya nengok YouTube itu terkejut saya. Saya 8 bulan masuk pesantren murtad, diangkat jadi pendeta. Saya dulu bergelar khalifah. Iya, siapa ngangkat dia jadi khalifah? La ilaha illallah. Jadi
Dari tasawuf itu akan bisa terbongkar siapa diri kita. Siapa hakikat, bagaimana hakikat ma'rifat kita. Jadi hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid itu dari ahwal. Kasihan gitu. Dalam Islam ini nggak sembarangan orang jadi tokoh agama, walaupun sebenarnya dalam secara kenyataan banyak sekali kan bergelar-gelar kiai ulama itu banyak. Tapi itu tidak mempengaruhi. Nanti akan teruji sendiri dengan sejarah itu sendiri. Artinya perjalanan hidup dia akan teruji sendiri. Meskipun umatnya banyak. Jadi tasawuf itu lebih luas ya. Jadi tasawuf itu di situ tauhid sesungguhnya. Jadi kalau mau mengkaji tauhid dan akhlak yang sesungguhnya di tasawuf. Jadi akar daripada akhlak itu, akar daripada tauhid itu kalau kita mau menyelami, mempelajari tasawuf dengan baik. Sebaliknya tasawuf itu tidak akan bisa kita jalankan dengan baik kalau kita lemah ilmu syariah, ilmu fikihnya. Ini berbahaya. Jadi kalau orang yang murtad itu rata-rata Pak, ilmu fikihnya, nggak usah ilmu fikih lah, ilmu agama dasarnya itu masih lemah, apalagi ilmu secara spesifik, secara umum ya. Banyak yang melantur. Coba perhatikan orang-orang yang murtad di YouTube. Itu banyak melantur ngomongnya itu. Dapat bisikan ini, naik haji, nengok ini, nengok itu, katanya murtad dia. Subhanallah. Jadi nggak usah kan mereka yang murtad, yang nggak murtad saja pun banyak yang menyimpang. Yang nggak murtad saja, yang dia masih di dalam Islam saja, menjalankan agama ini banyak yang menyimpang. Dia berzikir, padahal berzikir atas nama Allah. Tapi ketika dia tidak memenuhi syarat, ketika dia sudah bercampur dengan hal-hal mistik, itu akan berubah. Dia akan menjalani cara-cara yang salah. Orang yang berzikir saja kalau dia tidak memenuhi syarat, godaannya besar. Makhluk jin yang tidak kelihatan akan selalu mengiringinya. Banyak cobaan itu. Belum lagi bagaimana, jadi makomat tadi level kita, bagaimana kita menjalankan, membersihkan hati. Itu luas sekali ya. Saya kira itu selalu kita ulang-ulang, tapi memang terus tetap harus kita ulang. Jadi apakah dia sama enggak dengan ma'rifat dalam ilmu tauhid, dalam ilmu yang lainnya? Sama. Bahkan tasawuf lebih luas lagi. Itu dia ya. Kemudian tadi apakah Jabariyah, Jabariyah, Qadariyah, apakah sama kayak tasawuf lintas mazhab? Jabariyah itu sebenarnya aliran tauhid, mereka itu khusus tentang masalah tauhid ini. Tapi kalau dari segi fikih, contoh kita katakanlah Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah banyak memakai mazhab Imam Hanafi. Termasuk Syiah. Kalau Syiah dari segi fikih, kita katakanlah Syiah Imamiyah. Banyak dia seperti mazhab Imam Syafi'i. Dari segi tauhid Mu'tazilah. Jadi mereka kiblatnya kalau fikih itu banyak kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau fikihnya ya. Tapi kalau dari tauhidnya keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Kita katakanlah Ibnu Rushd yang dia buku fikihnya perbandingan mazhab di pesantren-pesantren Bidayatul Mujtahid. Dari segi tauhid dia tidak mau memakai teori Ahlussunnah Al-Maturidiyah dengan Al-Asy'ariyah, tapi dia memakai filsafat, teori filsafat. Jadi dia pendekatan dia untuk mengenal ma'rifatullah, bagaimana as-safa'ut tauhid, membersihkan tauhid dari filsafat.
Makanya para ulama-ulama muasir, ulama-ulama modern atau ulama mutaakhirin sekarang, orang memakai teori akidah apapun boleh, asal intinya adalah dia memang betul-betul mengenal Tuhannya. Mau dia pakai filsafat, mau dia pakai sastra, mau dia pakai Maturidiyah, Asy'ariyah, yang penting dia jangan menyimpang, itu aja. Contoh seperti Ibnu Rus, dia tidak menyimpang, pakai filsafat tidak menyimpang dia. Jangan sampai seperti Mu'tazilah. Itu Qadariyah ya. Jadi Mu'tazilah Qadariyah. Jadi tergantung perbuatan kita. Allah tak punya kuasa dengan gerak kita, dengan pikiran kita. Ketika kita nanti bunuh diri, nauzubillah, maksiat, katanya Tuhan terkejut. Kok begini gitu ya. Masa bisa Tuhan terkejut? Jadi Allah berikan akal kepada manusia bebas, apakah dia mau menyesatkan dirinya atau tidak. Nggak ada kuasa Tuhan di situ. Itu keyakinan Mu'tazilah, Qadariyah. Kalau Jabariyah sebaliknya. Semua perbuatan manusia itu sudah ditentukan dari sama Allah. Tak ada usaha manusia. Ya wis lah, ngene-ngene ae lah. Wis miskin, ngapain lagi berusaha? Ya wis lah, ngono ae lah. Nggak ada usaha. Ya udah, kalau saya miskin, ngapain saya berusaha? Yang udah Allah takdirkan miskin. Saya sakit, ya udah ngapain berobat? Biarlah mati. Habis udah gini takdir Allah katanya. Nah itu. Jadi Ahlussunnah dua di antara kedua ini. Di sana itu ada kita usaha. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu telah berusaha, tawakal sama Allah. Kata Allah, likulli darajatun mimma 'amilu. Tinggi rendahnya derajat engkau tergantung usahamu. Nanti di sana ada takdir Allah, walau basatallahu rizqa li'ibadi labagha fil ardh walakin yuqaddiru liman yasha. Di situ ada takdir Allah. Di situ ada takdir Allah. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Wa ya'fu an katsir. Semua musibah yang menimpa dirimu atau musibah di dunia ini itu semua datang dari Allah. Di situ ada takdir Allah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Jadi di situ ada takdir Allah. Maka manusia punya kuasa untuk berusaha melalui takdir itu. Tapi manusia juga apabila telah berusaha, dia harus azam, tawakal kepada Allah. Di sana ada ketentuan Allah. Jadi qada dan takdir itu, kalau qada ketetapan Allah, takdir itu adalah yang diberikan Allah tergantung kepada manusianya. Itu dia ya. Wa laisa lil insan illa ma syaa. Tidak ada yang diperoleh oleh manusia itu kecuali usahanya. Jadi udah menyambung ya dengan pertanyaan kedua, apa syaratnya? Apa syaratnya tadi itu syaratnya ya. Jadi kalau untuk membersihkan tauhid, bagaimana kita bisa mengenal hakikat ma'rifat, maka ahwal dan maqamat. Jadi kalau ahwal tadi bagaimana kita membersihkan hati, level hati kita bagaimana? Jangan sampai level hati kita sama saja dengan orang yang nggak pernah belajar tasawuf. Artinya hati kita busuk, terus iri, terus dengki, terus itu berarti kita nggak pernah belajar tasawuf, namanya sia-sia. Jangan sampai sabar kita sama dengan sabar orang nggak pernah duduk di majelis ilmu. Nah, itu di situ makomnya, levelnya.
Jangan sama level kita, jangan sampai level sabar kita sama dengan orang yang nggak pernah belajar. Itu ya. Jadi di situ nanti akan ketahuan bersih atau enggak hati kita. Banyak orang begitu, dia belajar sama gurunya, minta doa sama gurunya, tapi ketika dia berhasil, tidak pernah terlintas di hatinya, di kepalanya ada andil doa gurunya. Ini hilang berkahnya. Dia merasa seolah-olah dia berhasil dari dirinya. Ini berarti nggak lengket sama dia ilmu itu. Paling-paling yang diingat, ini mungkin doa ibuku gitu ya. Betul, doa ibu ya juga. Tapi jangan sampai kita tidak ada dzauq, rasa kita ketika kita menuntut ilmu, tidak ada makom kita terhadap guru, terhadap majelis ilmu. Makom kita nggak ada. Apa maksudnya? Level kita. Bagaimana mahabbah kita, bagaimana dzauq, rasa kita, bagaimana ahwal kita, kedudukan kita terhadap majelis ilmu. Maka tidak sampai dia. Jadi berapa banyak orang yang dia hanya belajar sedikit sama ulama, artinya tidak sampai dari A sampai Z, tapi karena ta'zim, adabnya tinggi, sehingga keberkahannya lebih daripada, bahkan bisa lebih dari gurunya. Kita katakanlah Imam Syafi'i, kita katakanlah para ulama-ulama mazhab semuanya itu luar biasa bagaimana adab mereka terhadap ilmu, sehingga mereka bisa lebih dikenang daripada gurunya, ya kan? Itu dia. Cobalah, mana lebih alim, guru Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i? Tak bisa kita nilai. Tapi kenapa Imam Syafi'i yang lebih dikenal sampai sekarang? Imam Malik, mana lebih alim, dia atau gurunya? Padahal kenapa Imam Malik bisa dikenal? Tergantung mahabbah kita, ta'zim kita, adab kita ketika kita ingin mencari ilmu itu. Kita katakanlah Gus Dur. Gus Dur itu ahli apa? Apakah dia faqih? Tanda petik. Apakah dia ahli tafsir? Tanda petik. Apakah dia ahli hadis? Tanda petik. Politikus? Iya. Sastrawan? Iya. Kenapa orang lebih banyak dibandingkan, bahkan lebih banyak daripada kakeknya sendiri, pendiri NU yang menziarahin dia? Kenapa? Apakah lebih alim Gus Dur daripada kakeknya? Oh tidak, kakeknya memang betul-betul ulama tulen, bersih. Tapi kenapa bisa lebih banyak orang yang mentakzimkan dia? Bayangkan orang ziarah per hari saja, 1 bulan itu ratusan juta dari uang orang nyumbang di kuburannya saja. Karena semasa hidupnya dia begitu memuliakan ulama. Dia mati-matian membela kiai. Kayak mana takzim dia terhadap kiai, terhadap ulama, luar biasa. Belum pernah dia membongkar cacat kiainya, belum pernah itu. Makanya ketika dia tutupi aib orang-orang soleh, maka martabat dia Allah tinggikan lebih tinggi dari orang yang dia hormati. Bayangkan ini. Jadi jangan heran, banyak murid itu lebih tinggi makamnya, padahal ilmunya belum tentu lebih tinggi daripada gurunya. Itu ya. Berapa banyak ulama-ulama besar tidak, itu mereka semua adalah dari sumber keberkahan. Apa mungkin kita katakanlah macam imam ini kan, Ibnu Qudamah, sampai bisa 15 jilid. Kapan waktu dia tidur? Kapan waktu dia istirahat? Belum lagi kitab yang lain. Subhanallah. Termasuk tafsir Jalalain yang kita baca di sini, Imam Jalal Suyuti. Itu Pak, judul kitabnya saja di atas 700 Pak. Allahu Akbar. Kalau bukan karena keberkahan, apa bisa dia sebanyak itu kitab yang dia susun? Banyak lagi ulama-ulama lainnya. Itu dia. Kemudian terakhir tadi apa? Menjawab azan atau menjawab azan.
dari elektronik. Mendengarnya yang baik, mendengar kalimat thayyibah itu ahsan. Tapi sunnahnya tidak sama dengan kita mendengar yang musyafahah, yang mubasyarah. Nggak sama, beda. Tapi kita sama dengan kita mendengar lagu-lagu yang baik. Jadi hukumnya ya thayyib, sunnah, tapi martabat sunnahnya tidak sama dengan yang mubasyarah, yang kita dengar langsung. Contoh, ada orang taklim pakai video, dengan dia langsung beda, nggak sama. Kalau pakai YouTube, hati dia jauh lebih dibandingkan orang yang langsung, maksudnya jauh lebih rendah. Karena orang yang mendengar di rumah gitu biasanya tidak ada tergerak hatinya untuk silaturahmi, tidak tergerak hatinya untuk mentakzimkan gurunya, tidak tergerak hatinya untuk mentakzimkan majelis ilmu, tidak tergerak langkahnya untuk menghormati majelis ilmu. Jadi jauh bedanya ya, jauh sekali. Bukan berarti nggak boleh dengar YouTube, ya bagus, itu untuk tambahan saja. Karena ada orang, saya nggak pernah duduk di majelis taklim Ustaz, tapi saya dengar YouTube saja, boleh, tapi makamnya rendah. Makamnya rendah, belum lagi nanti prakteknya banyak sesatnya nanti. Kadang-kadang kan gini, maaf, kita ngajar ini Pak, ini kadang-kadang banyak yang kelewatan, banyak yang khilaf, banyak yang silaf. Terus terang, kadang-kadang berbeda kita dengan nulis. Kalau kita nulis pasti nggak akan mungkin salah kita tulis. Tapi kalau kita membaca gini, kadang-kadang yang sudah hafal kita, memang dari kecil kita hafal. Tapi kadang-kadang ketika orang bertanya bisa lupa gitu. Ada satu huruf terpenggal, ada dua kalimat. Jadi itu berbeda. Makanya kalau kita menghadiri majelis ilmu, kita langsung bisa bertanya sesuatu hal yang kita tidak paham. Kalau dari YouTube kita mau gimana bertanya kalau kita nggak paham? Jadi bukan berarti nggak bermanfaat. Dan keberkahannya beda. Malaikat membentangkan sayapnya, kata Rasulullah di dalam hadis Sahih Muslim, bagi orang yang duduk di majelis ilmu dan mendoakan Allah maghfir lahu warhamhu. Nggak pernah ada hadis mengatakan malaikat mendoakan orang yang dengar YouTube. Jadi majelis ilmu itu sangat. Makanya nasihat Luqmanul Hakim Rasulullah abadikan di dalam hadis-hadisnya. Bagaimana nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya? Kamu datangin ulama, berdesak-desaklah dengan kedua lutut para ulama. Kamu harus sabar bersusah-susah dengan ulama. Karena ketika kamu sabar dengan ulama, menuntut ilmu, sabar menuntut ilmu dengan ulama, maka Allah akan berikan hikmah. Hikmah itu sangat luas. Hikmah itu akan kamu peroleh ibarat Allah turunkan hujan yang begitu deras ke bumi, membasahi tanah yang bertahun-tahun kemarau. Bahkan Rasulullah dalam hadis lain mengatakan, barang siapa yang habis maghrib, sengaja dia sholat maghrib berjemaah, kemudian menunggu isya dia menuntut ilmu, dia pulang setelah habis sholat isya, kata Rasulullah, khairun, itu lebih baik martabat dia ketimbang dia perang jihad di jalan Allah, menang dan membawa harta ghanimah. Allah, subhanallah, jihad Pak di jalan Allah, menang membawa harta ghanimah, lebih baik martabat orang yang menuntut ilmu. Karena banyak orang jihad dari zaman Rasulullah dulu itu hati nggak bersih, karena ilmu nggak ada, hati nggak bersih. Ada seorang sahabat meninggal dalam perang fisabilillah. Kata sahabat ini, sahabat yang lain mengatakan ini masuk surga. Kata Rasulullah tidak. Coba lihat kantongnya, dibuka kantongnya Pak, ada emas Pak. Ternyata dia perang jihad itu untuk cari emas, untuk cari harta rampasan. Itu dia ya. Jadi apa hukumnya tadi itu? Elektronik, kalau untuk mau lebih luas ada tulisan saya, sudah pernah dibawa sidang fatwa tahun 2016, hukum melihat Al-Quran atau di media elektronik. Itu dia ya. Situ. Jawab doa itu sunnah saja. Sunnah. Ya kalau nggak dijawab juga nggak apa-apa, nggak apa-apa, karena dia kan
elektronik, bukan mubasyarah, dan tidak ada di situ tuntutan. Sunnah tuntutannya tidak ada. Artinya azan yang kita dituntut itu kan orang yang menyeru untuk salat, atau ada azan tertentu orang ingin musafir, atau ada azan untuk mengusir jin, atau ada azan orang yang dia untuk mengusir setan, istrinya lagi ngamuk, ya kan? Jadi kalau berantem sama istri, azan Pak, kalau nggak dipukul kepala kita sama istri kita. Recok kan, berisik katanya. Kita lagi azan dipukul kepala kita. Akhirnya ngadu sama ustaznya, ustaz nggak mempan doaku katanya. Ya kamu salah, jangan di telinga istri azannya. Kalau di telinganya makin ngamuk dia, ya kan? Jadi kalau ustaz-ustaz dulu menasihatin muridnya, kalau berantem dengan istri supaya istrinya diam, kamu keluar rumah katanya. Dia itu ngapain? Kamu cari pohon pisang, peluk pohon pisang. Ya apa dasarnya meluk pohon pisang, istri nggak lagi marah-marah? Iyalah, ditengoknya suami kayak orang gila, diam dia langsung. Gitu ya. Oke, silakan, ada yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada pertanyaan titipan. Saya seorang desainer berkaitan dengan isbal. Saya seorang desainer baju pengantin. Apakah hukumnya terhadap desain yang saya buat baju pengantin yang sampai menyapu tanah atau lantai, dan apakah pengantin yang menggunakan baju saya termasuk golongan orang yang sombong, dan apa hukumnya? Ya, itu dia. Satu lagi kan, Oke. ada seseorang memutuskan tali pernikahannya atau bercerai, kemudian dia menikah lagi. Siapakah yang akan menjadi pasangan di akhirat kelak? Apakah istri pertama atau istri yang baru dinikahkannya? Itu aja. Terima kasih, Pak. Oke, silakan, ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, saya seorang desainer mau bikin baju gaun pengantin, mana ada gaun pengantin cingkrang ya, kalau cingkrang kacau kita. Kalau sempat gaun pengantin di bawah lutut, di atas mata kaki, oh mak ini mau nangkap ikan lele kata orang. Benda. Jadi dalam hadis-hadis sahih diterangkan bahwasanya yang dikatakan isbal yang dilarang itu adalah yang khuyala, yang niatnya congkak. Itu pun makruh. Tidak sampai sebagaimana pemahaman teman-teman kita salafi adalah penduduk keraknya api neraka. Wallah. Jadi di antara manusia orang beriman yang akan dicampakkan dalam kerak api neraka, di antaranya isbal, yang dia memakai celana atau gaun lewat daripada mata kaki. Jadi kalau untuk gaun pengantin itu beda, itu lain lagi. Itu dia tidak ada hubungannya dengan khuyala, tidak ada. Itu seni, itu hanya untuk seni saja, fun. Maka boleh, nggak apa-apa. Jadi gaun pengantin itu bagaimana dia mau sombong? Orang dia aja nyewa bajunya kan? Apa yang mau disombongkan? Pengantin raja sehari. Apa yang mau disombongkannya? Jadi kalau perkara sombong, tidak hanya mesti dia lewat mata kaki, yang dia cingkrang celananya. Kalau dia sombong, congkak, dia menganggap yang lain batil, dianya yang Allah benamkan ke dalam api neraka. Jadi yang Allah marah itu congkaknya itu. Jadi dulu kebesaran orang-orang Arab itu memang kesombongan itu dilihat, kemegahan mereka dilihat daripada gaunnya yang panjang sampai terseret-seret begitu. Jadi kalau dia panjang, celana kita itu yang tidak boleh adalah jangan sampai kena najis, jangan sampai kena tanah yang najis yang tidak bisa dibawa sholat. Yang penting tidak merusak, artinya tidak merusak ibadah. Selagi dia tidak merusak ibadah, silakan, boleh. Jadi sebagian ulama mengatakan dia hanya makruh saja. Ada yang mengatakan sunnah, nggak sampai jatuh haram. Itu mayoritas ulama. Yang mengharamkan itu adalah orang-orang yang tidak mengerti fikih. Itu dia. Yang mengharamkan itu tekstual. Yang mengharamkan itu tekstual, memaknai hadis. Itu dia.
Kemudian apa tadi pertanyaan kedua? Masalah perceraian. Ini nanti lihat, bidadari, ada bidadara. Mungkin saya sudah nulis hampir 4 tahun ya tentang bidadara. Siapa bidadara wanita? Maka suaminya akan menjadi bidadara di surga nanti. Tapi kalau dia cerai bagaimana? Tidak dapat. Ini di mana dalilnya? Dikiaskan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nanti bisa dia dalam kitab Qususul Anbiya. Istri-istri Rasulullah itu jadi bidadari di surga. Bahkan di luar istri beliau. Ada yang sudah Allah nikahkan di akhirat. Siapa? Siti Maryam, ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam. Termasuk juga istrinya Fir'aun. Jadi siapa saja wanita yang dia jomblo sampai meninggal, dia belum menikah tapi dia solehah, maka dia nanti bisa mendapat pasangan ulama-ulama yang martabatnya tinggi. Kalau dia semakin tinggi ilmunya, dia belum dapat suami di dunia, Allah pasangkan bidadaranya, dia boleh pilih di akhirat nanti orang-orang soleh. Tapi kalau cerai enggak. Kalau suami yang dia punya istri 1, 2, 3, 4, yang 4-4-nya bidadari dia. Tidak ada bidadari yang paling indah kecuali pasangan dia di dunia itu. Di akhirat nanti baru bidadari-bidadari yang lain yang Allah berikan di surga. Jadi yang bidadari yang paling indah nanti adalah istri kita sendiri. Ya, walaupun nanti walaupun di dunia kita istilahnya istri kita cerewet atau iya, di dunia, walaupun di dunia istri kita asik mau bertengkar aja, setiap hari mau ke pengadilan agama, mau cerai aja, asik berantem aja, iya. Tapi apabila kita redo sama dia sampai mati, maka kita nanti di arah kita tunggulah dia dari kerak neraka dulu ya kan. Sebaliknya gitu juga, kalau dia solehah istri kita, maka dia tunggu juga bidadaranya dari kerak neraka dulu kan. Nah, jadi dalam sebuah riwayat ulama mengatakan wanita kelebihannya nanti boleh milih di akhirat bidadaranya siapa. Tapi kalau dia sudah dicerai dari suaminya, makanya Rasul diharamkan istri Rasulullah dinikahi setelah Rasulullah wafat. Itu langsung Allah yang mengharamkan. Tidak boleh. Karena dia adalah termasuk ummatul mukminin, ibu-ibu kita, diharamkan karena dia ada bidadari. Apabila manusia biasa, maka ulama pun begitu. Jadi kalau istri ulama jangan kawin lagi. Kalau dia kawin, dia cari martabat ulamanya yang lebih tinggi. Jangan pula yang belangsat, dapat ulama, meninggal suaminya ulama, kawin sama tukang becak, sama tukang angkot. Wah, kalau itu hancur dia. Martabat dia rendah di akhirat. Rendah martabat dia. Jadi seorang istri tidak akan bisa mendapat martabat suaminya kalau suaminya lebih mulia di dunia tapi dia kawin lagi. Jadi kalau dia mau kawin, carilah suami yang lebih mulia lagi, lebih tinggi. Jadi kalau umpamanya suaminya di dunia ulama kelas RT, carilah kelas RW. Kalau suaminya kelas RW, cari kelas lurah, terus sampai tingkat nasional. Begitu kalau mau martabat dia. Kecuali kalau umpamanya istrinya memang orang alim, ulama juga, maka dia bisa menentukan dirinya. Tapi kalau dengan cerai mati gitu. Cerai mati tidak. Cerai mati itulah dia tadi itu. Cerai mati kan dia nggak kawin lagi kan? Misalnya kawin lagi. Ya terputus. Terputus. Berarti dia nggak dapat bidadari. Makanya kalau suaminya sudah meninggal dunia, dia jangan kawin lagi kalau suaminya soleh. Tapi kalau suaminya memang dojal, memang tukang main judi, mati suaminya, alhamdulillah katanya. Kawin lagi dia, cari orang soleh nggak apa-apa. Tapi kalau suaminya selalu ke musola, rajin, dicarinya preman, aduh ya Allah, belangsak itu di matinya. Di dunia akhirat nyesal itu Pak. Nyesal, percayalah. Jadi jangan ukurannya ini sementang suaminya miskin, rajin sholat, selingkuh dia dengan orang kaya. Maaf, ini banyak saya lihat ini.
Luar biasa. Hati-hati, dunia akhirat nggak akan selamat dia. Ingat, seorang wanita minta cerai dari suaminya tanpa sebab uzur syar'i, Allah haramkan dia buangi surga. Nggak usah kan masuk surga, buangi surga Allah haramkan. Nauzubillah. Itu dia ya. Kemudian Ustaz, kalau yang punya istri 3, 4, yang mana yang mendampingi suami? 3, 3, 4, 4 itu bidadarinya. Bukan dilihat yang takwanya, 1 banding 4 itu. Ya, selagi dia sabar, tetap. Cuma nanti gini levelnya di surga nanti levelnya. Contoh, kita katakanlah Siti Khadijah itu nanti istananya paling megah dia. Karena kesabaran dia dari kaya sampai miskin dia sabar dengan Rasulullah. Jadi begitu juga Sayyidatul Aisyah. Sayyidatul Aisyah itu orangnya alimah. Ahli fikih, ilmunya luas. Martabatnya nanti surga dia berbeda dengan istri-istri Rasul yang lain. Tetap satu surga, tapi nanti Allah berikan nikmat sana perbedaannya ada. Walaupun satu rumah. Contoh, kayak di rumah saja lah, bapak sama istri pasti itu akan beda itu. Walaupun sama-sama satu rumah. Contoh umpamanya, ada suaminya dia nggak megang uang, istrinya suami megang uang. Kan yang merasakan nikmat paling banyak kan istrinya. Ada nanti dia satu rumah, kamarnya pakai AC, ada yang di luar enggak. Atau rumahnya 2, istrinya 2, yang satu AC-nya 2, satu, yang satu kulkasnya 3, yang satu kulkasnya cuma 1. Jadi walaupun satu RW kita Pak, satu RW kan beda-beda rumah kita. Ada yang dia sudah ngontrak banjir terus. Ada dia udah kaya nggak banjir rumahnya. Padahal satu RW kan, satu RT padahal. Itulah dia. Jadi walaupun kita satu RT, nikmat kita diberikan Allah beda-beda. Kita duduk sini aja nikmat kita beda-beda. Ada yang flu, saya flu saja. Lagi flu ini. Enggak sama kan? Nah itu. Oke, silakan. Ini kita kan sering mendengarkan di kajian kita tadi di YouTube atau di mana definisi yang maksudnya yang sesuai dengan kaidah Islam mengenai tauhid itu seperti apa Ustaz? Definisi tauhid menurut ini Islam yang kita anut. Terus kedua mengenai akidah gitu. Maksudnya bukan ini penjelasan secara Islamnya gitu. Tauhid atau akidah? Nah, tauhid dan akidah. Maksudnya gitu. Kan sering kita mendengar seperti itu. Oke, saya mohon maaf ini pertanyaan udah lama sampai nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya Pak Ustadz tentang makanan-makanan yang dimasak setengah matang dan yang masih mentah, bagaimana menurut Islam? Makruh ya? Makruh. Tapi kalau udah jelas-jelas umpamanya makan itu mentah bisa membahayakan, kita katakanlah umpamanya dia bisa menyebabkan virus mengendap di lambung kita, di organ tubuh kita, di hati kita. Kalau udah tahu itu haram. Tapi hukumnya makruh, asalnya makruh. Kita makan daging mentah makruh. Makan udang mentah dan sebagainya makruh saja ya. Jadi sebaiknya kalau yang boleh dimakan mentah makan, tapi kalau enggak jangan. Itu dia. Contoh kayak daging itu kan menurut kesehatan nggak boleh mentah kan, kecuali kalau dari celur dengan cuka. Walaupun dia kayak mentah dimakan nggak masalah. Jadi kesimpulannya adalah apabila kita tahu yang mentah itu bisa menyebabkan kerusakan, jelas haram ya, bisa haram. Coba lihat sushi itu kan. Itu kan setengah masak, bahkan ada yang mentah. Ternyata setelah diteliti di dunia kesehatan itu membahayakan. Rumah makan sushi yang paling terkenal sekalipun itu saja ya masakan Jepang itu yang pakai daging setengah masak dan sebagainya. Udah itu saja menurut kesehatan ternyata nggak semua orang boleh mengkonsumsinya. Contoh orang hamil nggak boleh. Berarti kan berbahaya itu. Jadi untuk orang-orang yang staminanya normal yang boleh. Jadi hukumnya makruh ya. Itu dia. Kemudian masalah tauhid, masalah akidah itu bahasa saja. Kalau tauhid artinya mengesahkan, asalnya kan wahada, yuwahidu tauhidan, fa'ala yufa'ilu taf'ilan. Jadi tujuannya mengesahkan Allah. Akidah itu asalnya uqd, asalnya buhul, mengikat. Jadi bagaimana kita bisa mengikat iman kita? Akidah, mengesahkan Allah.
Jadi kalau dalam ilmu modern sekarang disebut ilmu syubhat aqidah, itu sama dengan syubhat tauhid, berbicara tentang ideologi. Jadi akidah itu adalah ideologi. Bagaimana ada namanya akidah falsafah, berbicara tentang ideologi falsafah. Jadi di situ jurusan-jurusan filsafat, jurusan tentang masalah berbagai macam akidah, perbandingan agama, itu dia ya. Jadi intinya sama, tauhid atau akidah sama-sama sebenarnya menyelami bagaimana kita bisa mengenal Allah Sang Pencipta. Tapi juga dari ilmu itu kita bisa mendalami, menyelami berbagai macam teori para ilmuwan, cara mengenal Tuhannya. Ada nanti dia ilmuwan itu datangnya dari Jabariyah. Jabariyah mengenal Tuhannya, begitulah caranya. Qadariyah mengenal Tuhannya, begitulah caranya. Mu'tazilah mengenal Tuhannya, begitulah teorinya, nazariyahnya. Filsafat mengenal Tuhannya, begitulah nazariyahnya. Baru nanti seniman, sastra, al-adib, sastrawan, cara mengenal Tuhannya berbeda lagi. Jadi ilmu apa saja, termasuk ilmu matematika. Riyadhiyat itu matematik, riyadhah olahraga. Jadi dari ilmu matematika juga bisa mengenal bagaimana keesaan Tuhan. Biologi gitu juga. Dari biologi juga kita bisa mengenal keesaan Tuhan, bagaimana tumbuh-tumbuhan bisa berkembang biak, bagaimana hewan bisa berkembang biak. Dari situ kita bisa mengenal Tuhan. Dari kedokteran juga kita bisa mengenal Tuhan. Dari psikologi, ilmu nafs, dari ilmu kejiwaan, kita bisa mengenal Tuhan. Jadi semua ilmu itu bisa untuk kita mengenal Tuhan. Jadi akidah, ilmu akidah itu adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa mengenal Sang Pencipta. Dari apa saja. Itu ya. Oke, silakan. Ada yang lain? Fadhal. Ini masalah sedekah, ya kan? Kalau pas adanya sedekah, amalan kita itu termasuk dicatat dari awal kita mempersiapkan sedekahnya atau ketika memberikan sedekahnya, Ustaz. Kadang-kadang suka lupa gitu loh karena terkondisikan sama situasi, jadi lupa dengan niatan sedekah tersebut. Maksudnya niatnya. Tapi dia sedekah. Tapi nilainya ketika nilai ya. Iya. Innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan kita diukur dengan niatnya. Al-umuru bimaqasidiha. Segala perkara itu tergantung tentang qasad, tujuan kita. Jadi kita ngasih seseorang untuk apa? Untuk riya, untuk supaya kita dipilih jadi pejabat, untuk kita apa? Tergantung niatnya. Jadi kalau niat kita memang sedekah, nggak ada macam apa-apa, ketika kita sudah berikan ya kita dapat. Tapi kalau kita belum ada, aku nanti kepingin lah mau bersedekah, dia kepingin, maka dia dapat pahala niatnya. Tapi kalau dia sudah lakukan, maka berganda pahalanya dapat. Itu pun tergantung nanti kita sedekah itu apa yang kita sedekahkan, nanti levelnya berbeda lagi. Jadi nggak semua sedekah itu semuanya baik. Ada orang sedekah tapi Allah benamkan dalam kerak neraka. Bayangkan, sedekah dia apa? Capek bersedekah tapi Allah benamkan dalam kerak neraka. Siapa mereka? Fa wailul lil musallin alladziina hum an salatihim sahun alladziina hum wa yamna'unal ma'un. Mereka bersedekah bakhil. Tidak pernah dia bersedekah yang berat menurut hatinya. Apa itu diantaranya? Yang pertama zakat. Zakat itu umpamanya nisabnya 85 gram emas murni, kalau sekarang mungkin 50 juta. Lebih kurang per tahun 1,5 juta. Dia keluarkan hanya 1.500.000 dia kantongi. Allah benamkan dia dalam kerak neraka, dosanya 500.000 dia curi. Padahal sedekah. Udah, gajinya 1 bulan 200 juta. 1 bulan dia sedekah 100.000. Ini istihza, menghina namanya. Uangnya 12 triliun, nyumbang dia malam ini 1 mangkok bakwan. 1 tahun itulah sedekah dia. Itu Allah benarkan dalam kerak neraka itu.
walaupun ini sedekah bakwan 1 piring. Ya, itu dia ya. Jadi hati-hati, enggak, sedekah itu juga harus sesuai dengan apa kita, niat kita dan kadarnya. Jangan sampai kita bersedekah tapi istihza, ya, yang enggak pantas. Kita sedekah baik, tapi kita lemparkan sama orang. Nah, walaupun sedekah itu istihza namanya, menghina namanya, berdosa. Jadi harus sesuai ya, harus tahu kita. Seperti zakat tadi jangan sampai kurang. Itu dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu saja. Bibarakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.